dari Jawa mas, dari Lampung seperti mas lewat WA, sering sharing, dan juga kalau tiang selain dapat petunjuk, saya kirimkanlah obatnya lewat paket mas. Tapi sama sekali ini mungkin teman-teman mungkin tahu, sama sekali saya nggak ngambil uang dari hal ini mas. Jadi ikhlaslah membantu, karena ini kenapa saya tidak ngambil, karena saya hanya ngambil di semesta loh mas. Ini pohon ini kita racik, kita minta sama restu leluhurnya. Ya cuma nitip aja mas. Seperti yang memberikan obat itu sebenarnya itu leluhurnya. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tentang itu loh mas, yang petaka-petaka itu loh. Oh iya, kalau di Bali tetenger namanya mas, lontarnya. Tetenger. Tetenger seperti contohnya yang penting ini mas, ini paling penting mas ya. Nah, kalau tetenger ini biasanya kalau kita mau kemanapun mas ya, di sini kita bergetar, kita harus diam dulu 15 menit lah, jangan kita jalan. Karena berarti di jari manis sebelah kanan ya? Karena ini disebut dengan kala mertiu mas. Kala mertiu itu adalah kala kematian. Jadi pada itu adalah waktu apes kita. Ada yang namanya dauh mas. Dauh itu adalah waktu lah. Jadi mungkin kita mau jalan ini, tiba-tiba ini bergetar, kita diam dan dulu 15 menit, 10 menit itu kita jalan. Nunggu ini berhenti. Seperti itu mas. Kemudian kalau kita tidak peka, kita bisa menggunakan mudra seperti ini mas. Ini mudranya mas. Jadi ini kan kita bisa buka mas. Bisa buka. Kalau kita membuka ini mas, tanpa ini terbuka, ya berarti ini sedang bahaya. Ini kan mas ini gini, mas buka jari manis tanpa ini kebuka, kan ya ini kan kebuka. Oh iya. Kalau ini masih tapi ini kebuka, berarti ini kita sedang bahaya mas. Oh. Seperti itu mas. Ini mudranya. Makanya kalau orang nikah kan di sini si cincin. Iya. Kalau di Bali ini kan ini simbol yang namanya atap rumah tangga mas. Jadi selama atap rumah tangga ini tidak renggang, cincin ini tidak akan terlepas. Oh iya ini kan mas. Kalau ini sudah renggang, hubungan rumah tangga kita otomatis ini akan terlepas mas. Betul. Ada perceraian tuh lah. Itu konsepnya. Kemudian tetengar yang kedua, bagaimana di saat kita keluar rumah mas, biasanya dengan cara ini mas. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu lebih keras anginnya. Nah kalau ini sama kayak Mbah Mungin. Oh berarti injakkan kaki kiri dulu. Tapi ada mantranya dia mas. Kalau di kiri kita memuja Wisnu dulu. Seperti itu, memuja Wisnu untuk minta izin kamu keluar. Kalau di kanan Brahma, kalau kedua-duanya itu Siwa yang tengah-tengah gitu mas. Juga kalau kita jalan, usahakan kita minta izin kepada Sang Yang Marga Agung namanya mas. Jadi penguasa jalan. Penguasa jalanan. Penguasa jalan. Nanti supaya kita lewat, mungkin ada astral lewat supaya tidak nyebrang dulu. Artinya tidak terpental. Itu tetangga seperti itu, mungkin sama seperti itu mas. Kemudian kalau kita mau keluar ini mas, ada teman datang. Itu sebenarnya kita sesibuk apapun, kita semepet apapun waktunya, kita tidak boleh meninggalkan teman itu mas. Karena konsep Bali sebut dengan, biasanya gini mas, kalau Bali bilang nadak sare ada orang datang. Jadi nadak sare itu adalah bahasa Kelu sebenarnya sandi, yang artinya adalah nade aksara mas. Jadi nade aksara itu adalah utusan Tuhan mas. Jadi waktu tidak mungkin akan diberhentikan. Tapi kalau kita sering sembahyang, mungkin ini kita mau jalan ada pohon tumbang. Tiba-tiba ada teman datang, kita ngobrol dulu ini berapa menit, itu kita jalan, tiba-tiba ada pohon tumbang. Coba nggak ada teman, mungkin kita pas. Oh iya. Konsepnya. Jadi, berarti utusan Tuhan gitu ya? Utusan Tuhan kalau nade Bali. Apa? Nade aksara. Nade aksara. Iya, utusan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi semepet apapun waktu kita harus terima dulu tamu, habis itu baru kita mohon izin. Seperti itu mas, tidak boleh meninggalkan. Terus ada lagi mas tentang tetenger itu lagi? Banyak sih mas, dari aura angin mas. Mungkin tiba-tiba mungkin masnya pernah merasakan kok tubuh kita kerasa tinggi loh. Tanpa kita jalan kok kita merasa tinggi, merasa besar. Sebenarnya kita tetap seperti ini. Itulah konsep ada saudara kita yang sedang aktif sebenarnya, yang konsep Rajapatinya yang aktif. Jadi kita seperti itu. Kalau seperti itu kita hindari apa? Seperti juga nanti ada telinga tiba-tiba rasa panas, berdengung, itu berarti ada bahaya, diam dulu seperti mas. Ada banyak konsep-konsep di namanya tetenger mas. Jadi tetenger itu adalah bagaimana lah tetenger, seperti rambu-rambu lah. Banyak, mungkin ada lontar-lontar yang membahas itu, tapi beda-beda namanya mas. Seperti itu. Mas Panca mempelajari lontar sejak kapan mas?
Jujur kalau lontar memang dari kakek mas ya. Dari SD sih suka baca, suka kepo sih mas sebenarnya. Suka kepo-kepo aja, seperti kakek juga penekun spiritual kan tak ambil ya, baca-baca aja. Tapi hanya sekedar kepo aja sih, tidak hanya menerapkan seperti mas. Seperti itu sih. Mantap, Kalau fokusnya sih dari 2013 baru mau menjalankan jalan ini mas. Karena dulu saya tuh dari bartender mas. Bartender? Iya. Wih, keren. Jadi SMA itu bartender mas, kemudian cita-cita ya jadi bartender, tetapi dikasih ujangan sama kakek, kamu nggak bakal jadi orang kalau kamu nggak ke spiritual gitu. Ya kalau bahasa Balinya kan nggak mungkin lah itu lah. Saya gitu, habis itu kerja di Hard Rock Singapura pernah 2 bulan sakit, balik kerja di Denpasar sakit-sakitan, habis itu ya udah mungkin ini jalan saya. Saya baru kuliah di agama dan sekarang lanjut. Mempelajari gitu Pelajari, ya. Mantap. Terus mas, iya. kayak seperti jenengan ini kan sudah bukan manusia biasa ya kalau saya ngomongnya. Enggak ya mas. Enggak, maksudnya Masih nginjak menurut bumi saya nih. sendiri. Nah, itu banyak nggak orang yang mungkin mempunyai keluhan sakit apa terus ke emas gitu? Pernah? Kebetulan sih istilahnya saya perantara aja sih mas. Perantara. Dari 2013 saya menjalankan ini mas. Jadi sekali lagi kalau versi saya mas, istilahnya itu wejangan dari beliau mas, istilahnya apa namanya, pakem lah. Jangan pernah sekali-kali kamu merasa dirimu mampu mengobati manusia. Di saat kamu mampu mengobati manusia, maka kamu akan lupa dengan semesta. Mas. Oh, jadi berarti harus tetap rendah hati gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa apa-apa. Iya. Kan? Yang bisa Tuhan mungkin melewati perantara karena gini ini mas, tadi. mantra apapun mas yang lontar pengusadan, pengobatan di Bali sebenarnya itu tidak mengobati si sakit mas. Tapi bagian itu adalah kalau kita mau telisik mantranya itu, kita mengaktifkan cakra-cakra yang ada dalam dirinya. Jadi setiap manusia itu sudah memiliki obat sendiri mas. Sering masnya ini mau contoh ini sakit ginjal tuh ya mas ya. Jadi siapa yang bersemayam di ginjal, itulah yang kita sugestikan untuk bangkit. Seperti itu mas. Jadi konsepnya sebelum kita istilahnya membantu si pasien tuh mas, istilahnya orang yang sedang sakit, kita harus minta izin kepada leluhurnya dulu. Leluhurnya si sakit tadi? Si sakit. Kemudian kepada saudaranya dia yang ada dalam dirinya. Mas, kalau di Bali ada namanya Sang Numadi mas, yang reinkarnasi dalam tubuh dirinya. Itu minta izin dulu, baru kita berikanlah istilahnya sarana. Kembali lagi, penyembuh itu adalah beliau mas, kita cuma perantara lah. Sehebat apapun mantra kita tahu mantra, tahu obat pengobatan, tapi tidak ada yoni dari beliau, tidak akan berguna mas. Makanya ada orang masih belajar kitab yang sama saya belajar, tetapi daya dobrak obatnya itu beda. Itu kan tergantung wahyunya mas, istilahnya yoni dari beliau mas. Ya dari 2013 sampai sekarang sih ya apa namanya, Sulkara masih diberikan izin lah untuk berbagi lah. Nah, sering juga mungkin biasanya ada dari Jawa mas, dari Lampung seperti mas lewat WA, sering sharing, dan juga kalau tiang selain dapat petunjuk, saya kirimkanlah obatnya lewat paket mas. Tapi sama sekali ini mungkin teman-teman mungkin tahu, sama sekali saya nggak ngambil uang dari hal ini mas. Jadi ikhlaslah membantu, karena ini kenapa saya tidak ngambil, karena saya hanya ngambil di semesta loh mas. Ini pohon ini kita racik, kita minta sama restu leluhurnya. Ya cuma nitip aja mas. Seperti yang memberikan obat itu sebenarnya itu leluhurnya. Nitip nanti kirim kita lewat paket lah, seperti itu mas. Berarti setiap orang ini mempunyai setiap organ tubuh ini mempunyai apa? Kalau di Bali sebut dengan dewanya mas. Dewanya masing-masing ya. Ada, entah itu di mata, di hidung, ini semua pun ada mas. Semua ada apa namanya dewanya. Jadi kalau istilahnya orangnya sakit di mata ini, siapa penguasa mata? Dalam konsep kita belajar yang namanya kande mas. Itulah yang kita sugestikan untuk beliau mampu istilahnya bangkit energinya itu. Karena itulah sebenarnya ditutupi mas. Karena setiap manusia mas semua memiliki organ yang sama mas. Dewa yang sama. Jadi kenapa dia sakit? Pasti ada frekuensi dewanya yang menurun. Itulah yang ditutup oleh orang-orang pintar mas. Kekuatannya menurun. Ya. Makanya kalau di Bali ada yang namanya terapi mas ya. Orang yang mungkin minus plus pakai kacamata, itu cuma 1 minggu tuh bisa lepas kacamata mas. Hanya menggunakan buah daun sirih. Daun sirih kan ada buahnya nih. Daun sirih mungkin masnya itu ada buahnya mas. Kalau mau nyari di daun sirih itu ada buahnya, dia panjang seperti katik korek. Iya, benar. Itu makan 1 hari ya paling 15 biji lah. Nggak sampai 1 minggu berani lepas kacamata, normal kembali.
Tapi ada mantranya tuh tadi enggak? Nah gini mas, kalau di Bali ada namanya TSM mas, ada tambe atau obat mas ya, ada sarana, ada mantra. Ini obat apa? Obat sakit mata itu modelnya. Sarananya apa dan mantranya apa? Tapi kalau tidak ada mantra itu bisa mas, mungkin ya kekuatannya 50% lah, daya cepat dobraknya. Kalau tanpa mantra mungkin sembuhnya 2 bulan tuh. Kalau dengan mantra mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu. Berarti karena mantra ini tadi adalah pensinkronisasi gitu ya? Pendobrak lah istilahnya. Pendobrak. Minta izin kepada penguasa mata ini mau memasukkan ini loh, masukkan obat, jadi nyambung lah obatnya di dalam seperti itu. Siap. Berarti intinya semua manusia itu organnya sama dan mempunyai dewanya masing-masing. Kalau di Bali. Dewa bukan Tuhan, guys. Ya. Jadi mungkin mohon maaf ini saya tidak pakai kaman mas. Siap. Jadi, karena ini tadi berkunjung ke tempat saya nginap maksudnya. Gitu. Kayaknya sementara gitu dulu Mas Panca. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan Mas Panca. Ya mungkin apa namanya Mas, fan dari Viper Kediri. Tetap sedulur Viper Kediri. Iya, sedulur Viper Kediri. Saya mohon maaf juga apabila ada ucapan atau tingkah laku yang tidak berkenan, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Mohon juga tuntunannya Mas. Siap. Jadi saya masih banyak belajar Mas. Siap. Mungkin rahayu. Rahayu Mas Panca.